Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bisnis Bali News, sebuah program yang mengangkat tentang perkembangan bisnis, usaha. Dan kali ini saya akan mewawancarai pemilik UMKM bergerak di bidang semacam pakaian adat Bali gitu, kebaya, fashion gitu ya. Dan tentu konteksnya kita adalah bagaimana membicarakan ini ketika kaitannya dengan COVID, juga dengan bagaimana mendukung program Gubernur Bali, Nangun Sakti Loko Bali, yang salah satunya adalah menggalakkan kembali berpakaian adat bagi sektor kantor baik swasta maupun negeri di Bali. Kita akan mewawancarai Mbak Ida Ayu Harmaita Wijayanti, atau yang akrab dipanggil Dayu Ita gitu. Iya. Om Swastiastu. Swastiastu. Mbak Dayu, gimana kabar? Sehat ya? Sehat, Astungkara. Ya. Dalam situasi COVID, gimana usahanya? Apakah ada pengaruh, ada dampak penurunan atau seperti apa? Untuk di awal COVID, jelas ada pengaruhnya karena kan pemerintah saat itu benar-benar menutup segala akses seperti itu. Tapi setelah berjalan 1-2 minggu, Astungkara kita mulai menata lagi usaha kita. Kita membuat inovasi-inovasi produk yang sampai saat ini Astungkara juga banyak peminatnya. Jadi bisa dibilang di masa COVID ini omset malah meningkat kayak gitu. Ada meningkat ya? Iya. Ada bentuk inovasi yang dilakukan oleh acara kayak gini? Iya, betul sekali. Apa inovasi yang dilakukan? Seperti yang kita ketahui bahwa masa COVID ini yang kita butuhkan adalah masker. Jadi di masyarakat itu secara umum masker itu standar masker medis. Ataupun masker kain biasa yang polos. Nah, di sini kita membuat suatu inovasi di mana masker itu kita buat dari tenun tradisional Bali, yaitu tenun endek, dan kita aplikasikan dengan seni lukis. Seni lukis? Iya. Kainnya kain endek kemudian dilukis gitu? Iya, betul. Ada contohnya mungkin? Ada. Nah, seperti ini. Oh, ini bentuk. Oh, ini kainnya kain endek gitu. Kemudian ini dilukis tangan gitu ya? Ini handmade. Jadi ini tim kami diproduksi. Bukan di print ya? Bukan, ini handmade lukis tangan. Jadi lukisan yang kami angkat juga benar-benar tradisi Bali. Jadi segmen kami, pasar kami itu kebetulan kebanyakan di luar Bali. Jadi masih nasional, tapi hampir dari seluruh pulau lah kita sudah melakukan pengiriman masker karena yang kita angkat adalah seni Balinya. Seni Balinya ya. Jadi bisa dibilang ini salah satu hiburan juga. Supaya kita tidak terlalu mendalami pandemi saat ini ya. Jadi stres mikirin pandemi. Iya, betul. Jadi kita masih bisa fashionable dengan cara yang tepat jadinya, dengan kebutuhan kayak gitu. Jadi permintaannya cukup tinggi ya kalau seperti ini? Tinggi banget. Sampai saat ini tinggi banget. Jadi sekarang ada komunitas-komunitas sudah mulai aktif lagi kan, mereka membutuhkan masker dan ingin yang berbeda, suatu masker yang berbeda dan unik, seragam, jadi kayak gitu. Jadi kita kebetulan sudah beberapa kali dapat pesanan seragam masker, bukan seragam kain lukis, seragam masker yang kita lukis, mereka mau dilukis dan diberi logonya mereka dengan handmade tangan langsung. Iya. Dilukis ya? Betul. Berarti Mbak Dayu punya tenaga untuk melukis atau melukis sendiri? Kita punya tim. Ada tim. Iya, timnya di sana. Jadi kalau misalnya ada perusahaan atau ada instansi yang ingin punya masker seperti ini, ada logonya bisa? Bisa. Dilukis ya? Berarti Dilukis, betul. Kalau ada yang mau seperti ini, kalau misalnya foto saya sama istri saya misalnya boleh ya? Bisa, ada. Kita sudah pernah nerima juga dengan muka anaknya. Oh, ada ya. Ya. Ini Jadi bentuk inovasi yang bagus ya. juga kalau misalnya tradisi, kita kan juga mengangkat seperti ini, ada makepung. Jadi kita sambil bercerita di masker ini, kita bercerita tradisi. Ya, jadi ada makepung di mana ini adalah sebuah tradisi di Jembrana Bali. Jadi di situ kita sekalian memberikan knowledge pada orang-orang bahwa di Bali itu ada loh tradisi makepung. Tidak hanya karapan sapi di luar sana, tapi di Bali juga punya karapan sapi yang namanya makepung. Jadi makepung di Jembrana seperti itu. Jadi ini juga bagian dari mempromosikan seni. Iya, betul. Dan juga ada pesanan yang khusus juga bisa betul, dilayani. Gitu. Iya. Jadi melayani terbatas juga, artinya kalau pesan 1-2 bisa ya? Bisa. Kalau misalnya kantor juga atau instansi bisa. Jadi ini bagus, jadi bentuk inovasi ketika COVID. Jadi tidak terpuruk UMKM itu pusing mikirin ini ya, betul. tapi juga berkreasi. Ternyata ini juga mendapatkan respon yang cukup baik. Mbak Dayu, kalau kita bicara kemudian tentang program Gubernur Bali tadi ya, yang kembali pada hari tertentu menggunakan paket adat, itu ada dampaknya juga bagi sangat berdampak. Iya.
Apa karena peningkatannya naik atau signifikan meningkat. Jadi sebelum adanya peraturan itu kita kan meneliti juga, maksudnya kita memahami juga pasar itu seperti apa. Jadi kondisi sebelum ada peraturan, pasar itu sangat ada di titik jenuh. Jadi kita keluarkan bordir, nggak mau keluarkan lukis, kurang kayak gitu. Jadi keluarkan kebaya ini kurang juga. Jadi kayak ada titik jenuhnya masyarakat pada saat itu, belum ada. Jadi ketika itu kemungkinan mereka memakai baju kain polosan biasa dijarit kebaya udah pas kayak gitu, udahlah kayak gitu. Jadi ketika saya pelajarin ketika adanya peraturan gubernur Bali itu ya, itu mau tidak mau orang-orang yang bukan Hindu atau non Bali itu dia harus mempunyai seragam baru, yaitu seragam kebaya. Nah itu yang kita ambil, peluang itu yang kita ambil. Kebetulan kita customer juga ibu-ibu kantoran, jadi kita promosikan kepada ibu-ibu juga. Ini loh Bu, bisa jadi salah satu model fashion. Ya, jadi walaupun kita ke kantor kita bisa tampil cantik dengan kebaya lukis. Oh, ada kebaya lukis ya? Iya, kebaya lukis. Jadi produk unggulan dari yang acarakannya apa? Kita memang lukis itu ya? Ya, produk kita itu adalah fashion lukis. Jadi dari satu kain itu kita bisa bantu customer itu untuk dijadikan kebaya, outfit dress, atau misalnya mereka mau rok. Jadi biasanya kalau orang Bali dipakai kamen lilitan, kalau orang non Bali mungkin kita bisa bantu dijaritkan, kita buatkan dia dress. Di sini bisa dari dijaritkan bahan. juga? Bisa. Jadi kita bantu mendesain apa permintaan customer seperti itu. Lalu jadi dari satu bahan itu kita knowledge customer. Ini loh Bu, kalau ibu non Bali misalnya ibu tidak memakai kamen lilit, jadi ibu bisa pakai ini untuk dress, modelnya seperti ini. Jadi kita buatkan sketsa kasarnya itu sebenarnya ini, atau enggak ibu jadi berarti mereka benar-benar antusias jadinya seperti itu. Baik, selain aspek permintaan yang meningkat karena keluarnya peraturan gubernur tentang kewajiban atau himbauan untuk menggunakan pakaian adat, kalau Mbak Dayu melihat apa sisi lain yang mungkin dari kebijakan itu? Mungkin dari tradisi atau dari budaya Bali, apa yang sisi positif yang Mbak lihat? Kalau saya lihat, jadi terutama ini kalau misalnya kebijakan itu kan sekarang sudah hampir seluruh lapisan ya, sampai dari anak-anak sampai sampai orang tua pun mengikuti peraturan. Yang saya lihat kita seperti saya orang tua nih mengajarkan anak-anak ini loh adat kita seperti ini. Jadi mereka waktu sekolah mereka bertanya kan kenapa harus pakai seragam ini Bu, kebaya. Ya, jadi kita mulai menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah salah satu kebudayaan di mana wanita Bali atau perempuan Bali dulu seperti inilah pakaiannya, menutup pakaiannya dengan sopan, dengan lengan panjang. Yang terbaru kan peraturannya seperti itu. Jadi tidak menerawang dia kainnya ya seperti itu. Jadi secara perlahan tapi tanpa sadar kita memberikan pengetahuan juga kepada anak-anak kayak gitu. Tentang budaya. Dan itu juga bagian untuk mengingatkan tentang pentingnya identitas gitu ya. Iya, jadi betul. ada di Bali pakaiannya ini bagus ya kebijakan kalau menurut Mbak Dayu. Bagus banget. Nah, kira-kira ada hal lain ya tidak dari kebijakan tentang berpakaian adat ini? Apa yang Mbak Dayu mungkin harus ada inovasinya atau apa gitu ya di kebijakan ini, ada nggak yang perlu ditingkatkan atau perlu ada? Kalau selama ini kebijakannya sudah cukup baik. Mungkin lebih ditingkatkan itu dalam arti dari bahan kainnya. Jadi siapa tahu bisa ke depannya itu orang-orang tidak hanya memakai kain print seperti itu, tapi mulai dengan memakai kain tenun, memang tenun Bali. Ketika memakai kebaya itu. Ya, seperti itu. Tenun Bali. Ya. Dan ini juga akan bisa membangkitkan atau generasi penenun lagi. Iya, betul. Karena juga generasi penenun kayaknya susah ya. Susah banget. Mungkin karena mindset sekarang lebih ke modern, jadi mereka lebih ingin yang praktis, simple itu mungkin untuk generasi. Jadi maka print gitu ya. Iya, print. Kalau yang tenun itu juga dia dibuat oleh orang-orang di Bali katakanlah begitu, kemudian bisa untuk memperkuat regenerasi dan juga membantu UMKM juga gitu ya. Betul. Jadi luar biasa yang kebijakan. Baik, kalau mungkin kembali kepada COVID ini, karena kan
saya banyak mewawancarai ketika bicara tentang bisnis Bali News ini, banyak pengusaha yang atau UMKM yang agak mengeluh lah sepi, dan ini ada semacam advice atau semacam masukan tidak kepada kawan-kawan UMKM yang lagi tengah COVID ini, apa yang mesti dilakukan gitu ya? Masukannya mungkin teman-teman UMKM, jadi kita sama-sama pelaku bisnis, suka duka sudah pernah kita lalui dalam kondisi saat ini, jangan pernah menyerah. Jadi seperti pengalaman saya pribadi saat ini, gimana kita mulai belajar mengatur keuangan bisnis, di mana keuangan bisnis untuk bisnis, keuangan rumah tangga untuk rumah tangga. Jadi mulai sekarang kita belajar gimana kita benar-benar membagi keuangan itu dengan benar. Lalu misalnya ketika kita mendapatkan omset yang tinggi di saat-saat tertentu, itu kita bisa save money. Saya sekian persen, mungkin 10-20% kita save money untuk dana darurat. Jadi ketika masa pandemi seperti saat ini ataupun ke peristiwa-peristiwa lainnya nanti yang tidak terduga, jadi dana darurat itu bisa membantu usaha kita. Seperti itu. Jadi kurang lebih ini juga penting ya. Iya, jadi, betul. jangan campur adukkan uang usaha dengan uang pribadi. Iya. Karena itu yang UMKM agak kelabakan, juga saving money-nya kalau keuntungan. Karena pikiran mereka juga saya kerja untuk hidup. Ketika ada uang dipakai. Ketika COVID. Tapi juga inovasi penting ya, Mbak Dewi ya. Penting banget. Inovasi seperti yang Mbak Dewi lakukan ini kan bagian dari menggeliat, itu juga ada permintaan cukup tinggi. Iya, jadinya tinggi ada banget. pemasukan. Terutama di luar Bali tinggi banget. Baik. Terima kasih Mbak Dai atas waktunya, luar biasa Sama-sama. semangatnya. Kita tetap mendorong pengusaha-pengusaha di Bali, UMKM. Kebijakan dari Gubernur sudah cukup baik lah gitu ya, cukup mendukung UMKM di Bali. Kemudian di masa-masa seperti ini ada pesan-pesan yang mengingatkan kita kembali bagaimana mengelola UMKM itu dengan keuangan yang baik, kemudian juga bagaimana inovasi, kreativitas itu juga memegang peranan yang penting. Demikian Bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih. Selalu saya tutup dialog saya dengan semoga badai COVID ini segera berlalu, bisnis segera berjalan, dan kita kembali sejahtera seperti sebelumnya. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya.